yang berbeda-beda. Kami boleh berkumpul di tempat ini demi mendengarkan dan mengikuti pelajaran kelanjutan daripada KPJ di tempat ini yang disampaikan oleh Bapak Charles Momora. Tuhan tolong agar baik beliau akan menyampaikan kelanjutan pelajaran ini dan juga kepada jemaat yang akan mendengarkan, biarlah kami boleh semua bertumbuh di dalam kasih-Mu, semakin mengenal Engkau dan rencana Bapa dalam hidup kami, bagaimana setelah kami diselamatkan. Tuhan tolong kami agar benar-benar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui tuntunan Roh Kudus semata. Karena kami tahu oleh tuntunan Roh Kudus kami akan mengerti dan memahami dan bahkan mampu untuk melakukan kehendak-Mu dalam sepanjang kami ada dalam dunia ini. Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian acara ke dalam kasih-Mu. Kami percaya tujuan yang baik pasti Engkau memberkati. Amin. Pimpin pelihara kami Bapa seturut kasih-Mu. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita melanjutkan pujian 119. Anak Allah Yesus namanya. Sembari puji dijalankan, saya persilakan Pak. Menghapus segala dosa kami dan telah memutuskan kami sekali untuk keselamatan. Dan lebih daripada itu Bapa, Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah Bapa surga. Kini kami anak-Mu, bukan lagi menjadi orang berdosa, bukan lagi kami jauh, tapi kini kami menjadi orang kudus. Karena kekudusan Engkau berikan kepada kami. Dan keberdosaan kami Engkau tanggung di atas kita sekali menuju selama-lamanya.
Itu kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berharap karena Engkau yang mengertikan hidup kami. Terima kasih Bapa karena keselamatan jiwa kami terjamin satu kali untuk selamanya oleh tetesan darah dan kesucian di Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami ke dalam tangan pimpinan dan kasih sayang semua. Pimpin kami Bapak Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Charles. Iya. Terima kasih Pak Gembala. Sebentar. Langsung nanti saya taruh lagi. Oke. Ya. Selamat sore. Salam kudus untuk kita semuanya. Salam Ya, salam kudus. Tuhan. Ya, sepertinya langsung simpan aja ya. Nanti kita cari yang ditempel di baju gitu ya. Dilengketkan di sini mic yang portable. Oke, puji Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu, saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam program yang telah dirancang oleh Bapak Gembala di sini, yaitu kita melaksanakan KPJ, ya, kelas pemuritan jemaat. Ini bagian yang kedua setelah kita lakukan pada minggu yang lalu, bagian yang pertama, ya. Dan sedikit saja mereview, sedikit evaluasi kecil dari apa yang sudah kita laksanakan hari Minggu yang lalu. Saya melihat bahwa ini memang benar-benar kelas gitu ya. Jadi ada kelasnya. Kenapa saya katakan begitu? Bukan hanya duduk, ada bangku, ada orangnya. Tidak, tapi memang hidup gitu. Pembelajaran kita itu, ya. Jadi ada pengertian-pengertian yang saling bertautan satu dengan yang lain dari Bapak Ibu sekalian. Satu yang bertanya, tapi nanti akan ada lagi muncul pertanyaan berikutnya dari situ, dari yang lainnya. Kan gitu ya. Berarti ini merupakan suatu rangkaian yang merupakan satu kesatuan di dalam proses di mana kita, yang disampaikan Pak Gembala tadi, pasti bahwa kita akan menuju kepada kesatuan pemahaman di mana kita akan bergerak bersama mulai dari situ. Amin. Iya, kalau startnya salah, ya Pak ya, nanti finishnya juga bisa salah juga. Tapi kalau startnya sudah benar, nah yakinlah, ya, lari saja. Nanti juga finishnya Tuhan yang akan memimpin sampai selesai. Kan begitu ya. Nah baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, dan saya sangat senang, apresiasi, gairah daripada kita yang ingin tahu lebih banyak lagi. Dan memang begitu ya. Jadi saya juga hadir di sini adalah untuk membantu bagaimana supaya Bapak Ibu sekalian di sini kita semakin bersukacita di dalam Tuhan. Nah itu ya. Makin bersukacita di dalam Tuhan, makin kuat di dalam Tuhan, makin yakin akan berkat Tuhan, makin yakin segala kebaikan Tuhan, ya, iya itu, dan makin yakin di atas dasar firman Tuhanlah kita membangun kehidupan kita di gereja ini, dalam kehidupan kita berjamaat. Tentunya itu juga akan berefek, berimbas kepada juga kehidupan pribadi dan keluarga, serta pekerjaan kita masing-masing sebagai di bidang apapun kita Tuhan tempatkan. Amin. Itu sangat kita apresiasi. Kenapa? Karena semuanya itu akan mendatangkan, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika minggu kemarin kita sudah membahas pertama dengan topik yang paling pertama dan yang paling mendasar, yaitu topik keselamatan, ya. Kita sudah menanamkan di dalam pikiran kita pada minggu yang lalu
oh ternyata pondasinya dimulai dari situ, ya. Bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa. Wah, Bapak Ibu sekalian, berarti keselamatan jiwa kita itu tidak bisa dihargai dengan seharga apapun dunia ini. Bahkan dunia ini tidak bisa dikatakan bisa sebanding dengan jiwa kita yang diselamatkan. Itu jauh lebih mahal. Amin. Nah, karena itu hari ini kita akan melanjutkan, ya. Jadi ini masih kepada topik dasar. Topik dasar bukan berarti sepele, jangan salah, ya kan? Gedung ini bisa berdiri teguh ditopang oleh apa? Pondasi. Kalau pondasinya rapuh, ya gedungnya pun tidak akan kuat bertahan lama. Maka ketika kita mempelajari yang namanya doktrin dasar, ya, pengajaran dasar, sebenarnya kita sedang meletakkan, ya, kekuatan di mana kita berjalan dalam kehidupan kita ini jauh ke depan. Jadi ini bukan untuk ukuran jangka pendek, amin. Tapi ini adalah untuk ukuran jangka panjang. Karena apa? Karena kita sudah melihat minggu yang lalu bahwa Alkitab mengatakan, Ibrani 10 mengatakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, itu. Jadi bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya kita akan melihat itu. Nah, karena itu lanjutannya adalah kita akan langsung kepada topik yang kedua, yaitu pengudusan. Ya, pengudusan. Nah, ada banyak hal yang akan kita lihat di sini, tetapi kali ini untuk inti-intinya saja dulu yang akan kita lihat. Masih itu akan kita kembangkan, pendalamannya sangat luas terkait dengan implementasi aplikasi kehidupan kita setiap hari, dimulai dari status kita sampai kepada praktis kita, sampai nanti bagaimana kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu akan merupakan satu kesatuan kebenaran yang sudah ditentukan menjadi jalan hidup kita. Amin. Nah, jadi pengudusan. Nah, yang pertama dengan kaitan yang kemarin pelajaran kita, ya, untuk peningkatannya hari ini adalah minggu lalu kita sudah melihat bahwa kalau kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, berarti sekarang kita tidak menyebut diri kita lagi sebagai orang apa? Orang berdosa. Kita bukan orang berdosa di dalam Yesus. Ya, ulang sekali lagi ya. Nah, ini penting. Jadi bagaimana kita melihat diri kita sekarang, kita belajar nih. Ya, kita bukan orang berdosa di dalam Yesus. Kalau di luar Yesus, iya. Ya kan? Ya, di luar Yesus itu memang berdosa. Karena hanya di dalam Yesus orang bisa kudus. Ya kan? Nah, jadi ketika kita melihat bahwa diri kita adalah, kita bukan orang berdosa, tapi kita adalah orang kudus, yaitu orang pilihan Tuhan, maka kita akan lanjut kepada satu pemikiran, pertanyaan yang umumnya orang punya persepsi, ya, bahwa tidak ada di dunia ini orang yang kudus. Iya kan? Nah, itu pendapat umum. Tidak ada orang yang kudus di dunia yang tidak luput dari dosa ini. Setuju nggak apa tidak, Bapak Ibu? Setuju? Tidak ada yang kudus di dunia yang tidak luput dari dosa ini. Setuju? Iya, itu pandangan umum. Iya kan? Karena kita nerus-nerusin aja dari orang, ya kan? Nah, saya kasih tahu sama Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang beranilah untuk mempercayai apa kata firman Tuhan. Amin. Iya. Saya juga begitu. Walaupun ada menghalangi dan menghadang, saya harus berani percaya pada firman Tuhan. Amin. Iya, karena saya percaya itulah yang paling terbaik untuk hidup saya. Jadi, pertanyaannya kalau begitu, bagaimana kita bisa mengerti ada orang kudus di dunia yang tidak luput dari dosa?
Ya kan? Faktanya ada orang kudus. Dan ketika Tuhan Yesus nanti datang menjemput manusia, siapa yang dibawa ke surga? Orang berdosa atau orang kudus? Saya yakin orang kudus. Pertanyaannya, Bapak Ibu termasuk enggak di situ? Nah, makanya banyak orang yang aku ikut Yesus. Yesus akan datang nanti akan menjemput kita ke surga. Tapi kita adalah orang berdosa. Hah? Apa? Bapak Ibu sekalian, coba disinkronkan dulu pengertiannya dengan pengharapannya. Amin. Karena kalau kita salah berharap, pasti kecewa. Ya kan? Padahal ada firman yang memenuhi harapan kita dengan sukacita. Amin. Nah itu, jadi pastinya orang kuduslah yang akan dibawa ke surga. Karena tidak mungkin bisa dosa masuk ke surga, tidak bisa lagi. Ya kan? Jadi kalau dulu misalnya Lucifer itu, ya, dia memberontak kepada Allah di surga, itu udah diturunkan ke bumi, nggak bisa balik lagi ke situ membawa dosa. Ya kan? Dan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dosa itu, ya kan? Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dosa, maut itu, yang sudah kekudusannya itu sudah menjadi Tuhan, bukan lagi manusia biasa, sudah jadi Tuhan, ya. Dia sekarang sudah duduk di surga. Jadi tidak ada dosa lagi yang bisa masuk ke situ. Amin. Maka satu-satunya keyakinan adalah bahwa setiap orang yang masuk surga pasti dia orang kudus. Itu yang akan dibawa nanti oleh Tuhan Yesus. Tapi kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana kita bisa memahami ada orang kudus di dunia yang tidak luput dari dosa? Itu kembali ke situ pertanyaannya, ya kan? Nah, untuk memahami hal itu, Bapak Ibu sekalian, memahami apa? Supaya kita memahami bahwa di dunia yang tidak luput dari dosa ada orang-orang kudus. Untuk memahami hal itu, maka kita harus mengerti ada 3 aspek di dalam pengudusan. Bukan 1, bukan 2. Jadi saya tulis di sini. Ada berapa? 3. Iya, ada 3 aspek. Ya, kategori di dalam apa hal pengudusan itu, bukan hanya 1. Ya. Nah, ini penting. Oke, 3 aspek pengudusan. Nah, ini yang akan kita lihat. Nah, tapi yang pertama, maksudnya sebelum masuk kita ke 1, 2, 3, ya, kita akan lihat dulu definisi. Nah, ya kan? Arti daripada kudus itu sebenarnya apa? Kebanyakan orang kalau dibilang kudus berarti tidak lagi pernah berbuat dosa. Begitu kan? Kalau dibilang kudus. Tapi saya kasih tahu, hewan juga ada yang kudus di dalam Alkitab ini. Iya. Hewan juga banyak yang kudus. Dikuduskan. Ya kan? Contoh, di Perjanjian Lama, ketika mau mempersembahkan kurban bakaran, kurban persembahan, hewan domba misalnya, diambil dulu, ya, dombanya, dikuduskan namanya, diasingkan dulu, dipisahkan, ya, selama 14 hari itu domba itu dilihat bercacat apa tidak, baru nanti dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk menghapus dosa. Nah, itu namanya hewan yang dikuduskan. Benda-benda juga, ya. Benda-benda di bait Allah itu juga ada benda-benda yang kudus, yang suci. Lah, kalau pengertiannya suci kudus itu tidak pernah berbuat dosa, apa hubungannya dengan hewan? Apa hubungannya dengan benda-benda? Berarti bukan itu pengertian daripada kudus itu. Ya. Itu harus kita lihat dari dalam Alkitab. Yang pertama, kata kudus itu artinya adalah dipisahkan. Oke? Bisa juga dipilih. Ya, sederhana saja. Bisa juga diperuntukkan. Diperuntukkan bagi siapa? Kalau kudus itu warna. Oh ya, oke. Iya, benar ya. Oke. Siapa? Ya, ini aja sampai definisi aja Pak ya. Oke, diperuntukkan bagi kemuliaan
Allah. Iya, kemuliaan Allah. Sekarang kita tes. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang kudus, apa artinya? Kita dipisahkan, dipilih, diperuntukkan bagi kemuliaan Allah. Aman kan? Ya memang itu artinya. Bukan kalau kita ngaku, saya adalah orang kudus, saya tidak pernah lagi berbuat dosa, itu keliru. Ya kan? Kalau itu pengertiannya, nggak bakalan pernah ada satu orang manusia pun yang disebut kudus. Tapi kenyataannya banyak tuh. Ya kan? Kepada jemaat Allah yang kudus di Roma, kepada jemaat Allah yang kudus di Korintus, kepada jemaat Allah, orang-orang kudus di Efesus, orang-orang kudus di Filipi, orang-orang kudus di Kolose, dan seterusnya. Banyak sekali. Apa orang-orang itu tidak pernah berbuat dosa? Ya kan? Nah, ya. Oke. Jadi, nah, siapa Pak? Biar pintar nyanyi nanti. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi artinya tadi apa? Dipisahkan, dipilih dan diperuntukkan bagi kemuliaan. Makanya orang takut mengaku dirinya orang kudus karena dia salah mengerti. Ya. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita harus berani. Amin. Sayang kalau pengertian kita itu kita sembunyikan, ya kan? Sayang kalau pengertian kita itu tidak kita bagi kepada orang lain, ya kan? Karena orang lain itu juga perlu mendapat berkat dari kita. Kita menjadi saluran berkat. Nah, oke. Satu lagi, ya. Mari kita lihat di dalam Kamus Alkitab. Kamus Alkitab itu ada di belakang, ya. Lihat ya. Kita lihat di Kamus Alkitab. Apa yang mau kita buka? Kata apa? Kudus. Kata kudus. Apa artinya? Ya. Jadi keyakinan kita itu harus dibangun di atas pengertian yang benar berdasarkan Alkitab. Ya, silakan. Kalau ada yang sudah menemukan bisa langsung. Kata kudus. Ya. Boleh langsung dibaca. Kudus Allah adalah kudus, artinya ia bebas terhadap dunia. Ya. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Bentar. Allah menguduskan manusia artinya apa? Memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Memilih kita sehingga menjadi miliknya Allah. Itu artinya. Tidak dikatakan Allah menguduskan manusia, membuat manusia itu terbius seperti robot, tidak berbuat dosa lagi. Tidak ada pengertian seperti itu. Ya kan? Allah menguduskan manusia, memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Kenapa memilih mereka menjadi milik Tuhan? Karena orang yang terjual, manusia yang terjual kepada dosa, ya, itu terancam binasa. Ya, oleh maut. Oke. Tapi kalau Allah memilih, Allah menguduskan, berarti jadi miliknya. Peruntukan baginya. Lanjut. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, Ya. sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Iya, manusia baru kita, manusia lama kita tetap dari dunia ini. Ya kan, yang ini, yang dari Adam yang berdosa. Tapi manusia baru kita itu datang dari surga, dari Yesus Kristus. Ya, diciptakan diciptakan oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan, makanya kita jadi ciptaan baru. Nah, itu kudus itu. Lanjut. Dalam surat-surat Rasul Paulus. Dalam surat-surat Rasul Paulus, perhatikan. Di situ menyebutkan satu nama, ya, sebagai identifikasi terhadap pengertian kudus ini. Dikatakan dalam surat-surat Rasul Paulus, dikatakan apa? Orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Amin. Orang-orang kudus itu adalah siapa? Orang Kristen. Orang Kristen. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen yang percaya dan mengaku ini? Sedikit. Nah, tuh. Berarti begitu banyaknya orang yang perlu kita tolong. Amin. Ya. Yang mengaku Kristen banyak. Ya kan? Walaupun dia bilang karena dia melihat sosok baju yang
berjubah putih, kemudian dia bilang, "Oh, ikutlah aku." Nah, disitulah saya mengenal Yesus katanya, ya kan? Ada kan orang-orang kayak gitu kan? Nah, itu sudah mengenal tuh, dikira sudah paham betul itu tentang Yesus, ya kan, Ibu Saudara. Nah, tapi ini semua harus kita lihat. Itu udah jadi Kristen itu, tapi dia udah jadi orang kudus belum? Seperti pertanyaan yang minggu lalu. Menurut kita iya, tapi udah pernah tanya belum orangnya? Belum kan? Kalau belum pernah tanya orangnya, berarti perlu apa? Check and recheck. Iya. Saudara juga tidak bisa yakin begitu saja Pak Gembala di tempat ini sudah pasti masuk surga kalau nggak pernah tanya beliau, atau paling tidak pernah menyaksikan. Sama dengan saya juga. Amin. Harus ada konfirmasi. Makanya ada kesaksian itu. Kalau nggak pernah kita dengar kesaksiannya, dia udah pasti masuk surga dan apa yang diimani, langsung aja kita bilang bahwa dia adalah orang kudus dan udah seiman dari mana, ya kan? Nah, jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang kudus adalah orang-orang Kristen. Kalau berani bilang kita orang Kristen, berani juga kita mengatakan saya adalah orang kudus. Tapi jangan salah pengertian, harus berdasarkan pengertian yang benar, bahwa saya sudah dipisahkan, dipilih, diperuntukkan bagi kemuliaan Allah. Nah, itu dari aspek dari pendahuluan dari definisinya. Nah, kembali kita ke tadi ke 3 aspek pengudusan. Apa itu? Yang pertama, kita harus memahami ya bahwa pengudusan itu pertama mencakup kudus secara apa? Saya tulis besar di sini. Status. Bapak Ibu di sini semuanya punya status kan? Sama nggak statusnya? Nggak sama. Ada yang masih lajang mungkin di sini. Masih single. Ada yang single di sini yang lajang? Ada. Ya itu, ya kan? Tidak bakalan sama statusnya dengan Pak Pondra. Jangan ngaku-ngaku sama. Siapapun berarti apa? Ngakunya apa? Berbeda. Satu masih single, satu sudah married, kan benar kan? Nah, itu pengakuan kita karena berdasarkan kesadaran kita terhadap status kita sendiri. Maka kata-kata kita pun keluar seperti apa yang kita sadari. Amin. Jadi kalau kita selalu bilang saya orang berdosa, ya jelaslah produksinya apa? Ya dosa. Ya kan? Kan itu yang bergerak kan? Tapi kalau kita katakan saya adalah orang kudus, maka ada potensi kita untuk hidup menjadi kudus. Ya. Nah, tapi diawali dari mana? Dari kesadaran kita bahwa kita memiliki status kudus secara status. Kudus secara status ini yang mengerjakannya, yang melakukannya, ya, hanya Tuhan semata. Hanya Allah yang melakukannya. Ya, bukan karena kesetiaan usaha kita, tapi semata-mata ini adalah pekerjaan daripada Allah yang dikaruniakan kepada orang berdosa, sehingga orang berdosa itu berubah menjadi kudus. Secara apa? Secara status. Oke, kita lihat ya ayat firman Tuhan yang biasa langsung kita temukan di Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau sudah ada menemukannya, boleh langsung membacanya untuk kita semua sambil yang lain mengikuti. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan karena kehendaknya, nya di situ huruf N-nya huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar, karena itu menunjuk kepada siapa? Allah, Tuhan. Karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak saudara dan saya. Kehendak manusia itu bagaimana sih dia bisa kudus sekali untuk selama-lamanya? Nggak mungkin lah, ya kan? Benar ya Bapak Ibu ya? Karena banyak yang membuat kita terhalangi, terdistract, ya kan, dalam menjalani hidup kekudusan kita. Makanya tidak mungkin kita kudus sekali untuk selama-lamanya karena kehendak kita. Karena kehendak kita tidak selalu
lurus, bengkok juga, ya kan? Nah, makanya di sini dikatakan apa? Kita telah apa? Dikuduskan. Berarti ada yang menguduskan. Amin. Amin. Ya, telah kudus. Berapa kali? Satu kali berapa lama? Untuk selama-lamanya. Selamanya. Apa ini berkaitan dengan perbuatan kita? Nggak mungkin. Jadi jangan salah menempatkan kebenaran firman itu untuk menjadi dasar iman kita. Kudus sekali untuk selamanya itu hanya bisa berkaitan dengan mengacu kepada apa? Status kita. Di luar itu tidak bisa. Ya. Nah, tapi oleh apa kita kudus, Bapak Ibu? Dikatakan di situ oleh persembahan kita di gereja. Amin. Tubuh Yesus Kristus. Tidak mungkin kita bisa kudus karena persembahan kita di gereja, Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin. Nggak sepadan. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di mana ini? Iya, di kayu salib. Kita sudah lihat minggu lalu kan? Nah, kita sudah bagi minggu lalu timeline, ya, bagaimana Kristus mencakup penebusan segala dosa, mulai dari salib sampai selamanya, sampai besok tahun depan dan sampai Yesus datang kita bertemu dengan Dia. Iya, semua dosa kita sudah diampuni, segala dosa sudah apa? Selesai. Iya. Nah, jadi oleh persembahan tubuh Yesus Kristus kita jadi kudus sekali untuk selama-lamanya. Allah yang mengerjakannya. Ayat 14-nya. Lanjut. 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh berapa korban? Satu korban. Satu korban saja. Nih. Ya, bukan banyak korban. Kalau itu perjanjian lama itu. Banyak korban. Domba, sapi, ya, burung dan lain sebagainya. Itu konsep perjanjian lama. Kalau diulang-ulang pengampunan. Ya, Bapak Ibu ya. Bukan diulang-ulang. Pengampunan itu bukan diulang-ulang oleh Tuhan tiap hari. Kalau orang pergi ke gereja, berdoa, minta Tuhan hapus dosanya, dihapus. Besok lagi pergi lagi, minta Tuhan dosanya, dihapus. Wah, itu namanya udah balik lagi tuh ke konsep perjanjian lama. Konsep di dalam kasih karunia saat ini adalah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh satu korban saja. Ia telah menyempurnakan. Oleh satu korban kita menjadi apa? Sempurna berapa lama? Selamanya. Mereka yang ia kuduskan. Siapa mereka yang ia kuduskan? Kita. Orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi mencakup selamanya satu korban saja. Itu secara status. Bagaimana Tuhan meneguhkan ini? Maksudnya menjamin ini. Bahwa ini benar-benar tidak akan diubah. Ya kan? Kan kita harus ada jaminan. Ya. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal 1. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Ya. Nah, jadi ini berkaitan semua, Bapak Ibu ya. Berkaitan satu dengan yang lain. Tapi meneguhkan. Nah, ya, kita sudah bisa merangkai banyak topik dari sini ketika kita mau berbagi kebenaran pada orang lain. Efesus 1 ayat sebelumnya, oke, nggak apa-apa, langsung aja ke ayat 13, 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, terima kasih. Dikatakan di sini Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu, siapa Dia? Di dalam Yesus. Pasti apa? Pasti di dalam Yesus apa? Kudus. Ya. Mana mungkin ada di dalam Yesus dosa? Ya, pasti kudus. Jadi kita
di dalam Yesus. Kapan? Ketika percaya langsung apa? Dimeteraikan. Langsung ada meterai. Yang dimeteraikan itu adalah Roh Kudus. Ya, jadi Allah itu sendiri meterainya. Tahu Bapak Ibu meterai kan? Sudah pasti tahu lah. Ya, fungsi daripada meterai itu. Jadi sudah ada keterikatan kita dengan Tuhan. Berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, itu yang Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Baik maut, baik kuasa di udara, kuasa apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu maksudnya. Ya, karena apa? Karena sudah ada meterai Roh Kudus. Sekaligus saja kita kembangkan. Meterai Roh Kudus, namanya juga meterai Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu kita peroleh karena kita apa? Ya, karena kita tadi mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Minggu kemarin itu topik kita. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus. Amin. Nah itu, didiami oleh Roh Kudus. Berapa lama? Selama-lamanya. Jadi Roh Kudusnya antara percaya dengan kita memperolehnya, tidak ada jeda waktu. Ketika langsung, makanya ada tulisan langsung di sini. Oke? Jadi bukan karena diminta Roh Kudusnya, ya kan? Sekarang ini banyak orang yang berdoa mengundang Roh Kudus. Lah, emang Roh Kudus ada di mana? Kalau saudara mengundang seseorang, berarti dia masih ada posisi di luar sana. Gak mungkin saudara Pak Gembala di sini mengundang saya sekarang, kan saya ada di dalam. Kenapa harus diundang? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita mau cepat nih untuk pemahamannya, biar kita langsung solid di dalam pergerakan kita dalam melayani dan kesaksian menjangkau jiwa. Iya. Kalau Roh Kudus itu masih kita undang, berarti dia masih terpisah, masih jauh dari kita. Berarti tidak ada di jemaat ini sekarang. Apa iya? Dia sudah ada di sini, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, dia ada di sini. Ada di tengah-tengah kita. Dimanapun kita, dia ada di situ. Makanya kita bilang apa? Tuhan itu tidak jauh dari saya. Tidak jauh dari Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak jauh? Dia sudah dimeteraikan di dalam diri kita. Kita sudah ada di dalam dia. Dan dia sudah ada di dalam kita. Kita sudah menyatu dengan dia. Dan tidak bisa dipisahkan. Kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Apa saudara ada yang ketinggalan di rumah anggota tubuhnya? Yang hadir di sini? Nggak ada kan? Di sini semua kan lengkap kan? Jari, kaki. Masa? Ketinggalan kaki saya. Nah itu, lain itu kaki palsu namanya. Bisa ketinggalan ya kan? Anggota tubuh Kristus nggak ada yang palsu. Asli semua. Ya kan? Didiami oleh Roh Kudus. Jadi, inilah dikatakan di ayat 14 itu merupakan apa? Dikatakan Jaminan. dan Roh Kudus itu adalah Jaminan. iya, bagian garansi. kita. Bapak Ibu tahu kan garansi kan? Yes. Iya. Beli barang lunas garansi berapa lama? Selama 1 tahun. Dia boleh numpang beli kalau ada barang kayak gitu garansi selama-lamanya, ya kan? Tapi jarang lah, ya kan? Palingan berapa lah? 3 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Masih terbatas Bapak Ibu. Kalau ini kita unlimited. Tahu kan? Senang dong kalau ada paketan unlimited, ya kan? Nah, itu kita itu, ya. Jadi kita adalah digaransi unlimited sekali untuk sampai kita memperoleh sampai kapan? Seluruhnya. Iya kan ayat 14 tadi kan? Ya, yaitu penebusan. Sampai kita memperoleh apa? Seluruhnya. Seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Makanya kita harus tahu apa aja yang dijanjikan. Amin. Amin. Iya, jangan hanya janji manusia ada yang ingin kita tahu. Kita harus lebih tahu lagi apa janji Tuhan. Karena dikatakan sampai kita memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang paling terakhir yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita apa? Kita diangkat nanti. Pengangkatan. Iya, kita akan diangkat ke surga kan? Berjumpa dengan Dia. Amin.
Sampai situ. Jadi nggak ada hilang. Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kita ini anggota tubuh Kristus, nggak mungkin diamputasi. Ada yang terpotong, nggak, manusia aja nggak mau, ya kan? Apalagi Tuhan, tubuhnya. Kita kan anggota tubuhnya. Sampai kita memperoleh seluruhnya, ya. Sampai apa ini? Sampai kita rapture. Iya, sampai kita mengangkatkan. Itu jaminan Roh Kudus itu. Karena apa? Karena perbuatan kita tidak. Karena kita memperoleh, dikaruniakan apa? Status kudus, dan Roh Kudus adalah jaminannya. Amin. Nah, itu yang pertama. Lalu aspek yang kedua, lanjut kepada apa? Lanjut kepada apa? Kudus secara apa nih? Praktis. Secara praktis. Nah, ini pengudusan. Ini praktis ini adalah berkaitan ya dengan apa? Dengan hidup kita sehari-hari. Apakah Tuhan bilang, oh iya karena kalian sudah kudus, ya udah kalian jalan menurut pikiran kalian aja, prakteknya terserah kalian, bebas? Tidak ada begitu, ya kan? Tuduhan orang lain yang mengatakan bahwa karena kita mempercayai sekali selamat untuk selama-lamanya, maka kita akan menjadi orang yang tidak terkendali di dalam kudus hidup secara praktis. Itu salah, ya, salah total itu. Karena apa? Karena firman tidak mengajar demikian. Oke? Nah, bahwa kita sudah kudus secara status, Tuhan mau membimbing kita kepada bagian yang kedua. Amin. Yes. Iya, Bapak Ibu Saudara. Dia ingin menjaga hidup kita, dia ingin membimbing kita, dia ingin mengarahkan kita kepada seluruh kehendaknya. Amin. Nah, karena itulah di sini kita lihat, coba kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Oke. Ya, Efesus pasalnya yang keempat. Ya, kita lihat dulu di ayatnya yang ke-17 sampai 19. Tuh, ya, itu bagian pertama, Efesus 4. Karena di Efesus 1, lihat Bapak Ibu, Efesus 1, sebelumnya boleh dibaca dulu. Nih, Efesus 1 ayatnya yang ke-1. Coba sebelum ke Efesus 4 ayat 17 ini, coba kita baca Efesus 1 ayat 1. Untuk membuktikan fakta di dalam Alkitab, sekalipun tidak ada orang di dunia ini sekarang mengaku sebagai orang kudus, toh masih ada Alkitab menjadi acuan kita. Amin. Kalau saya berpikirnya demikian. Meski semua orang ragu, tapi masih ada Alkitab yang menjadi jalan kepastian. Ya. Efesus 1 ayat 1. Ya. Dari Rasul Paulus, dari Paulus Rasul Kristus Yesus Kepada kehendak Allah, ya. kepada orang-orang kudus di Efesus. Ada kan? Orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, itu orang-orang kudus di Efesus. Yaitu orang-orang apa? Percaya. Orang-orang percaya, sama seperti saudara dan saya juga kan? Iya. Itulah faktanya. Fakta di dalam Alkitab. Ya kan? Sekalipun orang tidak mau membuktikan itu dalam kehidupannya, toh masih ada pegangan kita Alkitab. Memang orang kudus adalah orang yang percaya. Nah, sekarang kita lihat ya di dalam kudus secara praktis ini di Efesus 4 ayat 17 sampai 19, ya. Kita lihat di situ. Efesus 4 Ya. 17 sampai 19. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, Ya. jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia Nah, dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, ya. karena kebodohan yang ada di dalam mereka, Ya. dan karena kedegilan hati mereka. Hmm. Perasaan mereka telah tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala serakah, segala macam kecemaran. Ini segala macam kecemaran. Ya.
inilah potret kehidupan daripada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Iya kan? Namanya juga orang tidak mengenal Tuhan. Apa yang mau dihasilkan? Apa yang mau diharapkan? Karena di dalam pikiran mereka katanya apa? Karena apa tadi semuanya itu dikatakan? Karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka. Terlepas dari mengakui atau tidak. Tapi Tuhan mengatakan, itu karena kebodohan ada dalam diri mereka dan tidak boleh ada dalam diri kita itu. Amin. Amin. Iya, itu. Bagus sekali ya. Ya. Nah, jadi potret orang-orang tidak kenal Tuhan ini jauh hidup dari persekutuan dengan Allah. Dikatakan pikiran mereka selalu sia-sia saja. Ya, hati mereka degil. Ya kan? Walaupun mereka mengatakan mereka percaya Tuhan, tapi sesungguhnya enggak. Ya kan? Hanya lain di mulut, lain di hati. Itu gambar daripada orang tidak mengenal Allah. Biasa disebut ini ya, disingkatnya apa? Orang yang tidak percaya. Itu kan unbeliever. Ya. Berarti bagian kita bukan di situ kan? Amin. Iya. Bagian kita di mana? Di ayat 20. Ya. Untuk menjangkau kehidupan praktis kita ini, kita lihat di ayat 20. Belakang. Ayat 20. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Kamu bukan demikian, saudara dan saya. Bukan demikian apa? Gambarmu bukan begitu. Itu gambar buram namanya. Iya kan? Baru tahu kan kalau TV sebelum ada apa namanya itu sekarang ini? Set top box. Kalau nggak ada set top boxnya kan apa? Ya, nyamuk-nyamuk semua ya kan, nggak ada gambar buram, ya kan? Nah itu, nah nggak ada channelnya, nggak ada beritanya, ya kan? Tidak ada pancarannya. Tapi kalau itu sudah dipasang set top boxnya, channel bisa hidup berbagai channel dan bisa digunakan, berfungsi. Amin, berfungsi. Nah, jadi kalau orang belum diselamatkan, belum punya status kudus, apa fungsinya bagi Tuhan? Mungkin bagi dia dan bagi orang yang sama dengan dia, bisa saja hebat, ya hebat menurut manusia kan? Tapi nggak ada fungsinya kalau statusnya orang berdosa. Tapi kalau statusnya orang kudus, nah terbuka untuk bisa berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki dalam kekudusan itu. Amin. Ya, itu. Kenapa? Karena kamu telah, ayat 20 tadi, kamu telah belajar mengenal Dia, mengenal Kristus. Jadi dari pengenalan itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita bukan orang yang pasif, tapi kita adalah orang yang aktif. Amin. Iya, dari keaktifan kita untuk mengenali ya kehendak Kristus dari firman ini, maka kita terhindar dari keserupaan dari potret yang buram itu. Menjadi terang benderanglah, menjadi jelaslah kehidupan kita. Karena Kristus menerangi hati dan pikiran kita oleh Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hati kita. Amin. Nah itu, jadi intinya tadi dikatakan apa? Karena tetapi, apa kata tetapi? Ya kan? Kalau bilang tetapi, oh, berarti berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, kebalikannya. Kan begitu. Kebalikan dari sini kita. Bukan sama seperti yang sebelumnya. Tetapi, kamu telah apa? Telah belajar. Men? Iya, belajar mengenal. Memangnya kita belum mengenal. Ya, saudara. Paulus saja di akhir hidupnya Rasul Paulus kalau baca di kitab 2 Timotius, dia katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Wah, apalagi? Emang Bapak Paulus belum mengenal Dia. Setelah dia puluhan tahun melayani, setelah dia membentuk jemaat
jemaat kudus di mana-mana, di Eropa, di Asia kecil. Dia bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena pengenalan akan kekudusan Kristus itu tidak terbatas. Kita bisa terus bertumbuh menjadi lebih dewasa dan lebih matang, dan tidak ada batas. Amin. Jadi jangan berhenti, jangan stuck. Makanya ada pengudusan apa tadi? Pengudusan praktis. Saudara, ya. Itu. Jadi perjalanan kita ini adalah perjalanan panjang, ya kan? Yang menyenangkan, bukan yang membosankan. Amin. Karena apa? Karena ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita. Ada kasih karunia. Baca dari surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, selalu Paulus itu menyatakan kasih karunia Allah dan damai sejahteranya menyertai kamu. Amin. Itu akan selalu menyertai kita. Karena itu pasangannya. Ya. Nah, tetapi yang penting di sini dikatakan tadi, yang harus kita perhatikan adalah apa? Belajar terus untuk mengenal Kristus, untuk bisa kita maju kepada pengudusan praktis itu. Kenapa? Karena Paulus sudah katakan di Roma pasal 10, aku berdoa kepada mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Ya, karena aku bersaksi, kata Paulus, mereka sangat giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sia-sia, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Berarti yang Tuhan inginkan dari kita, yang harus kita kerjakan adalah, pertama-tama adalah apa? Bagaimana kita? Ya, itu yang Tuhan, kalau bisa dibilang, seleranya Tuhan itu. Amin. Ya. Kalau saudara dan saya di kantor pun kalau ingin mengambil hatinya bos, apa yang mau saudara pikirkan? Apa yang paling dia sukai? Benar nggak? Kalau saudara bisa dapat itu, ya kan? Pasti saudara akan dekat dengan dia. Ku tahu yang ku mau. Itu ya kan? Itu. Sama dengan ini juga. Ini isi hati Tuhan. Ya kalau saudara berdoa, ada berdoa, Tuhan, biarlah hamba Tuhan ini menyampaikan isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Yang sembarangan, ya kan? Isi hati Tuhan ini, yaitu apa? Bagaimana kita memberitakan pengorbanan anaknya yang tunggal. Itu dia sangat seleranya, berselera tinggi Tuhan terhadap hal itu. Supaya korban kematian anaknya itu tidak, tanda kutip, menjadi sia-sia bagi banyak orang. Bagi kita tidak lagi. Amin. Tapi apa kita rela juga orang lain menjadi sia-sia? Tidak juga kan? Sama seperti hati Allah. Begitu juga hati kita. Itu maksudnya. Ya kan? Nah, jadi belajar mengenal Kristus. Di dalam proses belajar ini, learning ini, dalam proses studi ini, makanya kelas ini disebut apa tadi? Pemuritan jemaat. Ya, saudara, luar biasa. Ya kan? Pengalaman yang istimewa, pemuritan jemaat. Ya kan? Biasanya jemaat mana-mana ya namanya juga jemaat, ya kan? Kalau suruh bilang, jangan Pak, saya jemaat biasa. Terus ada jemaat luar biasa gitu. Ya kan? Apa Ibu Saudara? Karena Tuhan mau kita semua dipakai untuk berfungsi sebagai alatnya. Maka kita semua harus sama-sama belajar mengenalnya. Kenapa? Karena hanya orang yang belajar yang bisa berubah. Yakin nggak Bapak Ibu Saudara? Iya. Makanya anak-anak ini, anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini, nah mereka ini harus distimulir mulai dari sekarang. Bagaimana? Baik di rumah oleh orang tua ya. Nah, berikan dia, ciptakan suasana supaya dia merindu belajar. Begitu. Ya. Dari kecil ajak doa keluarga, baca Alkitab, ya kan? Walaupun hanya megang doa, anak itu belum tahu membaca, tapi dia itu sudah terbimbing, dia punya instingnya. Anak saya yang paling bontot itu, anak perempuan, itu sebelum TK dia udah bisa membaca. Dari mana? Karena kami dulu sering, kami sekeluarga, ya, 2 anak saya,
satu laki satu perempuan, itu kami selalu saat teduh ya, baca Alkitab bersama. Akhirnya anak itu awalnya cuma megang-megang doang, tapi kita kasih Alkitab walaupun hanya dipegang aja begini ya kan. Lama-lama dia jadi bisa membaca. Ya kan? Nah, itu kan berarti apa? Berarti proses belajar itu meningkatkan kemampuan daripada setiap orang. Apalagi kita harus percaya Tuhan yang bekerja di sini. Oke. Nah, karena itu di ayatnya yang berikutnya. Ya, dalam proses belajar ini ya, Bapak Ibu, dikatakan tadi sudah sampai ayat berapa kita? 20. Ya. 21 sekarang. Karena kamu telah mendengar tentang Dia di dalam kebenaran ini ya, dan menerima apa? Pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Wow. Saudara mau membuat kebenaran yang nyata di dalam Yesus sekarang ini seperti apa? Saudara, ya, mau menggambarkannya bagaimana, saudara? Mau menggambarkan Yesus dengan rambutnya gondrong, ya kan, kemudian berewokan, terus apa lagi? Ya, saudara mau menggambarkan begitu Yesus menjadi nyata? Wow, saudara, ya kan? Menurut saya itu malah menyesatkan. Karena apa? Karena Alkitab bilang, Paulus bilang apa? Seorang laki-laki tidak pantas berambut panjang. Tapi kalau Yesus digambarkan, di gambar-gambar itu adalah rambutnya apa? Panjang. Berarti kalau kita ingin seperti Yesus, Pak Gembala di sini dan saya, besok kita harus apa? Panjangin rambut. Kita ingin menjadi sama seperti Yesus. Kan jadi konyol namanya. Penggambaran itu nggak masuk akal. Ya kan? Cenderung menyesatkan. Tapi berapa banyak orang beragama Kristen taruh itu gede-gede, ya kan? Gambarnya di rumahnya, rambutnya panjang begitu. Nah, kenapa kepala rumah tangga di situ nggak menjangin rambutnya? Kan mau menjadi seperti Yesus. Itulah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi orang yang kritis di dalam iman ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan insight, kita mendapatkan pencerahan lagi dari firman Tuhan. Ya, nah, jadi karena itu di ayatnya yang ke-22 dikatakan, yaitu bahwa berhubung kehidupan kamu yang dahulu. Nah, ini ada hubungannya dengan apa? Kehidupan kita yang dahulu, yaitu apa? Harus menanggalkan manusia lama. Wow, ini gawat nih manusia lama ini. Ya kan? Nah, dan mengenakan apa? Ini ditanggalkan, ini harus dikenakan. Manusia baru. Ah, itu Bapak Ibu sekalian. Ah, karena kita sekarang memiliki manusia yang baru. Ya. Jadi inilah kita lihat yang terus-menerus harus di apa? Manusia baru ini harus diperbaharui. Iya, diperbaharui terus dalam pengenalannya. Pengenalan akan Kristus. Ya, diperbaharui. Ya. Tuh. Oke. Yang terus diperbaharui dengan pengenalan kita akan Kristus. Harus menanggalkan manusia lama, berhubung kehidupan kita yang lama. Ya kan? Semua kita ini punya potensi untuk berpikir mundur. Ya. Dalam iman ini. Makanya perlu harus dikasih apa? Seperti handphone apa? Dicas, ya. Jangan lowbat. Wah, lowbat nggak bisa dipakai, sayang sekali. Nggak ada komunikasi, ya kan? Nggak berfungsi. Hidup kita, hidup yang baru ini, Tuhan mau fungsikan ini. Amin. Iya. Makanya kita semua dipanggil melayani. Bukan untuk dilayani. Ya, dipanggil untuk melayani. Begitu. Tuhan mau kita berfungsi di dalam tubuh itu. Ya kan? Sama seperti kita ini kan? Tubuh kita ini. Tuhan mau semuanya berfungsi kan? Ya jari, ya tangan, ya mata, ya mulut dan sebagainya. Tuhan mau berfungsi.
kita mau berfungsi. Datang dari mana itu? Dari pikiran. Dari perintah dari mana? Dari otak, dari pikiran. Kristus adalah pikiran kita. Amin. Melalui firman-Nya, melalui pengenalan kita. Ya, dan itu akan bekerja menggerakkan fungsi-fungsi batin kita. Manusia baru itu, untuk bisa menjalani kehidupan yang kudus secara praktis. Oke? Nah, selanjutnya dikatakan di ayatnya yang ke 24 dengan dan apa? Mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang kudusnya Tuhan ini, ya, Tuhan sudah menciptakan manusia baru di dalam diri kita, ya, kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus yang menggetarkan kita, dan kita memiliki kemanusiaan namanya manusia batiniah, manusia baru. Ini yang terus harus diperbaharui. Saya sudah jelaskan tadi, ya. Lanjut. Di ayatnya yang ke 25. Nah, tuh 25. Ayat 25 sekarang. Karena itu buanglah dusta. Iya. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. iya. Karena itu buanglah dusta. Ya. Kita hanya bisa membuang dusta apabila kita mengerti apa? Kebenaran. Dusta dengan dusta ya sama aja itu. Ya kan? Kita hanya tahu kalau kita kenal kebenaran, itulah yang menjadi kebenaran kita. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan juga. Amin. Sudah dibenarkan. Kita jadi orang benar sama itu kan? Tadi sekalian. Jadi kebenaran kita kebenaran siapa? Kebenaran Kristus ini. Ya. Kebenaran kekudusannya. Amin. Amin. Iya, persembahan tubuhnya yang satu korban itu kekudusan kita, itu kebenaran kita. Kita ini tidak punya kebenaran. Kenapa? Karena kita ini sudah asalnya itu dari manusia lama. Ini hubungannya dengan siapa? Adam. Dengan Adam. Adam yang mana? Adam yang berdosa, binasa. Itu. Ya kan? Kita nggak boleh mengembangkan itu dalam kehidupan kita. Kita harus mengembangkan ini, diri kita yang ini. Amin. Menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dari mana diambilnya? Dari debu tanah. Tapi itu menjadi, bagi kita menjadi apa? Menjadi manusia lama. Tapi ketika Kristus datang dari surga, amin, dia mati di atas kayu salib, diampuni segala dosa kita, dia bangkit dan naik ke surga. Kemudian dia menciptakan bagi kita apa? Manusia baru. Itu Adam yang pertama membawa kita kepada malapetaka. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, membawa kita kepada semua kemuliaan. Amin. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Makanya kita mengangkat. Lalu pertanyaannya, ya, masih banyak hal tapi kita coba ambil inti-intinya saja dulu. Kalau begitu, pengudusan praktis ini nanti pada akhirnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keselamatan? Tidak. Wow. Ya kan, itu mentah-mentah lagi kalau seperti itu konsepnya. Ini berkaitan dengan upah di surga. Kita lihat, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke, ya, boleh dari ayat 10 sampai 15. Oke, silakan. Langsung saja. Oke. Ya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Langsung. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan. Siapa ini? Rasul Paulus. Yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, jadi siapa yang meletakkan dasar pengenalan kepada Kristus yang benar? Rasul Paulus itu dia bilang, aku telah meletakkan dasar pengenalan yang benar, ya, tentang Yesus Kristus.
Yesus Kristus yang mati mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Paulus meletakkan itu sebagai dasar pengenalan keselamatan yang benar. Karena disitulah letak kegagalan banyak orang untuk mengerti tentang kekudusan ini. Kalau orang tahu bahwa Yesus mati hapus segala dosa, kenapa dia harus bertahan masih bilang orang berdosa? Tidak mungkin. Paulus yang meletakkan itu. Amin. Makanya lihat di surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, tidak pernah dia menyebut jemaat adalah orang-orang berdosa. Tidak. Selalu dia bilang jemaat orang-orang kudus di Roma. Jadi dia bicara status. Ya. Nah, itu dia sudah meletakkan dasar. Tapi apa hanya dasar saja? Ada orang membangun, selesai fondasi, ya udah, tinggal aja. Nah, pasti ditertawain orang lain. Waduh, bagaimana itu? Nggak jelas itu, ya kan? Maka lanjut kepada apa? Bagaimana orang memperhatikan. Juga nggak sembarangan, ya kan? Nggak ada juga kata-kata, yang penting sudah selamat. Gawat itu, ya kan? Nggak ada kayak gitu. Yang penting sudah selamat, ya kan? Udah selamat, mau sudah selamat, apalagi? Nggak apa-apa kok, saya nanti di surga itu apa? Tukang sapu juga nggak apa-apa. Kasihan sekali. Berarti dia nggak belajar tuh mengenal manusia baru, ya kan? Yang harus diperbaharui. Bahwa bukan hanya itu, memperhatikan bagaimana kita membangun. Ya, ini adalah salah satu program bagaimana kita memperhatikan membangun yang dimaksud program kelas pemberitaan jemaat ini. Benar-benar sangat memperhatikan, kan? Ya. Nah, ayatnya yang ke Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sudah, lanjut. Lanjut 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Ya, Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. pekerjaan masing-masing orang. Orang mana ini? Seluruh orang? Tidak. Ini konteksnya orang kudus yang sudah punya status ini. Amin. Suatu saat akan diuji. Kita akan menghadap penghakiman. Penghakiman buat apa? Bukan menentukan keselamatan kita. Keselamatan kita udah mulai dari sini, udah ditentukan dalam Kristus. Tapi menentukan untuk apa? Nah, upahnya itu, upah kita ya dari Tuhan itu digambarkan tadi ada dua kategori. Satu kategori emas, perak, dan batu permata. Yang kedua apa? Kayu, rumput kering, dan jerami. Kayu, rumput kering, dan jerami. Ya, kayu, rumput, dan jerami. Kalau diuji dengan apa tadi? Api. Dengan api. Ini api neraka, apa api penyucian atau apa? Tidak. Masuk lagi dong, ya kan? Kalau udah masuk kan nggak bisa keluar lagi dari situ, ya kan? Nah, itu penjara itu yang selama-lamanya. Jadi itu digambarkan begitu, itu adalah firman Allah yang memperjelas semuanya. Nanti Yesus akan mengatakan yang kita lakukan itu semuanya Dia yang menghakiminya. Amin. Nah, tapi hasilnya apa? Satu, ada yang mendapat apa? Emas, perak, dan batu permata. Beda nilainya, tapi kalau diperhadapkan kepada api tetap bertahan. Amin. Berarti baik di hadapan Tuhan. Baik, lebih baik, terbaik. Ada kan? Nah, ada komparasi seperti itu, ya. Nah, itu yang memperoleh di ayat berapa tadi? 14 ya? Ya. 14. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Iya, tidak dikatakan jika pekerjaan seseorang tahan uji, dia akan masuk surga. Loh, berarti karena perbuatan dong. Ya kan? Dia akan dapat apa? Upah. Nah, itu. Sama nggak upahnya? Tidak. Ya kan? Kalau tidak, ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, Nih, ia yang mana yang terbakar? Kayu, rumput kering, dan jerami. Jerami terbakar. Apa? Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Akan mengalami apa di situ? Menderita kerugian. Iya, akan rugi. Walaupun tetap apa? Selamat. Kenapa tetap selamat? Karena selamat bukan karena perbuatan. Yes. Iya kan?
Kan selamat karena kasih karunia. Iman. Iya, melalui iman. Tapi, ya kan, ini kita lihat ada dua pilihan bagi kita semua. Yang mana nih? Ya kan, diri Kaberea ingin meraih apa? Emas, perak, dan batu permata. Kalau bisa semuanya apa? Emas. Iya, itu amin. Saya juga mau. Ya kan, benar nggak? Jadi bersemangat gitu. Bertangan dulu dong. Bersemangat, kan begitu, ya kan? Masa kita beribadah kita ini masih kelasnya nanti beribadah ngantuk-ngantuk lagi? Enggak, ya kan? Kita harus melatih diri kita sebagaikan apa? Emas. Emas itu apa? Jadi begitu saja? Enggak, harus diapain? Tempa. Saya tidak tahu bagaimana emas dibentuk, tapi kata orang diapakan? Dibakar. Iya, iya, pokoknya dibentuk dengan begitu ketat sekali, solid. Amin. Dengan firman Tuhan, dengan yang solid itu akan membuat kita juga bisa bertindak secara spesifik seperti yang Tuhan mau, ya kan? Bukan asal. Oke, Bapak Ibu ya. Nah itu, jadi yang penting tujuan daripada pengudusan praktis ini adalah bukan keselamatan, Bapak Ibu. Ya kan, gak bakalan maju-maju gereja kita ini kalau seperti itu pengertiannya. Ya kan? Udah rajin melayani rajin semuanya, udah berbuat segala sesuatu, udah berkorban, tapi masih mempertanyakan selamat tidak kita ya? Wah, aduh capek deh kalau begitu, ya kan? Iya. Kita harus mempertanyakan, bukan mempertanyakan, kita harus terus meletakkan pengharapan kita bagaimana supaya kualitas apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Bukan yang sia-sia bagi anak-anak kita juga. Yang kita kerjakan, yang kita buat itu. Ya, untuk masa depan mereka juga. Nah, untuk upah sama? Tidak sama. Tergantung ketaatan. Di sini dibutuhkan ketaatan, bukan? Iya. Kalau yang pertama tadi, itu ketaatan Kristus sepenuhnya, 100%. Yes. Oh, jadi berarti ini bukan ketaatan Kristus, tapi berdasarkan apa? Kemauan kita untuk melangkah, melayani, belajar untuk bisa mengenal Dia, menghidupkan terus manusia baru kita bertumbuh di dalam pengenalannya, dalam seluruh aspek yang Tuhan mau, bagaimana kita seharusnya bertumbuh. Oke. Lalu yang ketiga, ya, aspek yang ketiga, yang terakhir, ya kan? Oke. Kalau yang terakhir, kalau itu biasanya, nah, semangat ya, semangat. Terakhir itu apa? Final. Ya, terus final. Ada dong finalnya, masa begitu terus, ya kan? Masa nggak berakhirlah. Ya kan, pasti Tuhan akhiri program ini kan? Ya. Iya. Begitu. Sebelum hari itu tiba, makanya kita harus pada sadar betul nih. Jangan sampai Tuhan Yesus datang, ya, kudus final atau kudus akhir. Nah, siapa yang mengerjakan ini? Tuhan Yesus yang mengerjakannya, karena Dia yang sudah memulai dan Dia akan meneruskannya sampai pada hari Tuhan. Amin. Kan itu janjinya. Kan itu tadi di sana kan? Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu. Yang paling terakhir nanti akan kita lihat adalah perubahan di dalam total dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengenakan tubuh yang baru seperti tubuhnya. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3. Ya, Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Ya, kita terbiasakan dengan ayat-ayat yang sangat strategis untuk kita bisa juga membagikan kepada orang lain. Kita belajar untuk mengingatnya dan juga mengerti isinya. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Oke? Ya. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Nah, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Di mana? Di dalam. Kewargaan kita di mana? Di dalam. Di dalam. Jangan mendekati atau di pintu. Di pintu yang belum tentu masuk tuh, ya kan? Ketuklah maka pintu dibukakan. Masih ngetuk. Gimana sih ngetuk melulu, ya kan? Udah di dalam, saudaraku. Ya kan? Capek itu ngetuk-ngetuk. Kalau dibuka. Kalau enggak,
Tergantung yang benar nggak? Iya, begitu, ya kan? Makanya bapak-bapak pulang-pulangnya jangan terlalu malam, nanti ketuk-ketuk itu ibunya nggak buka, jadi ribut ya kan? Makin ketawa. Lah, itu maksudnya. Oke. Nah itu jadi bukan diketuk, ya kan? Udah di dalam, ya kan? Nah karena kekeluargaan kita adalah di dalam surga ini, ya. Terus dari situ juga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, juru selamat apa ini? Ya, yang akan mengubah tubuh kita iya, yang hina ini itu, ya. sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, Ya. menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu Ya. pada dirinya. Mengenakan tubuh baru yang serupa dengan Tubuhnya. tubuh Kristus. Iya, tubuh yang surgawi. Amin. Iya. Nggak ada lagi sakit penyakit mengintervensi kalau di situ. Sekarang sabar-sabar aja dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita sabar. Kalau ada apa namanya? Lutut apa, asam urat segala macam. Berdoa. Amin. Iya, kita udah disembuhkan Tuhan. Kan begitu. Tetap optimis. Kenapa? Kita sudah dipersiapkan yang terbaik oleh Tuhan. Amin. Jadi tidak akan boleh berhenti pengharapan itu. Ya makanya kita semangat terus. Kan kita udah tahu yang terbaik dari Tuhan udah disiapkan buat kita. Amin. Itu pemurusan terakhir final. Nggak ada lagi hal-hal duniawi. Kalau sudah Tuhan Yesus mengenakan tubuh baru itu pada kita. Karena udah serupa dengan tubuhnya. Tidak ada kaitan lagi dengan segala macam kecemaran dunia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi, yang mana yang pertanyaannya? Yang mana yang menentukan keselamatan kita? Pengurusan yang pertama, kedua, apa ketiga? Ketiga. Pertama. Coba, yang mana yang menentukan keselamatan kita? Yang kedua. Ada yang pertama, ketiga. Soalnya ada 3 ya. Iya. Iya. Makanya jangan kasih 3 Pak, ya kan? Jadi 3 bagian. Nah, jadi sesuai jawab kita jawab sesuai dengan pertanyaan kan begitu kan? Yang mana yang menentukan keselamatan kita? Tentu saja yang pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sepenuhnya. Amin. Yes. Lah apa di sini tidak sepenuhnya? Iya juga, tapi di sini diminta ada kemauan. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Kemauan itu kita lah yang menghidupkan itu. Maksudnya kita lah yang memberikan diri kita kan? Iya, saudara. Kalau Tuhan memanggil ya kita mendengar, kita bergerak. Karena kita ada pengertian yang dibangun. Jadi ini yang menentukan upah kita yang mana? Pertama atau kedua? Yang kedua, kita sekarang ada di sini. Jadi kita tahu perjalanan kita. Ya kan, kita tidak berjalan hanya seperti ya udah yang penting pergi ke gereja udah, ya kan, pulang dari situ berdoa amin sudah selesai. Oh, tidak begitu saudaraku. Ya kan? Sekarang ini kita harus mengembangkan kesadaran kita tentang siapa kita di dalam Kristus sebagai manusia baru. Amin. Amin. Nah, itu yang terus diperbaharui untuk damai sejahtera. Yang kedua dan final yang terakhir, kalau itu kita tunggu saja jadwalnya Tuhan untuk menjemput kita kapan dia mau datang. Dia pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan dia datang. Kita kerjakan saja bagian kita, ya. Yang disebut dengan kerjakanlah keselamatanmu, ya kan? Dan suatu waktu satu kesempatan untuk itu. Kerjakanlah keselamatan. Keselamatan yang mana? Keselamatan ke surga? Tidak. Ya kan? Bukan itu. Paulus katakan itu kepada jemaat Filipi yang sudah selamat. Kok disuruh lagi ngerjakan keselamatan bagaimana? Keselamatan dari hal-hal yang membuat kita menjadi terhalang untuk menjalani hidup praktis ini. Maksudnya selamat dari situ. Ya kan, dari kecemaran, dari pengaruh dunia ini, godaan-godaan segala macam, ya kan, segala setan yang terkutuk, ya kan. Setan masih hidup kan? Masih. Iya, Jadi gencar. itu jadi kita mengerjakan keselamatan kita supaya kita diperbaharui terus pikiran kita agar kita bisa menjadi orang yang pribadi-pribadi yang dewasa
rohani di dalam Kristus Yesus, bisa melayani orang lain dengan rendah hati. Amin. Oke, kita tutup dulu, baru nanti pada sesi pertanyaan, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji Engkau Tuhan yang menyajikan bagi kami siang hari ini kebenaran firman Tuhan yang terbuka secara terang benderang, bagaimana kami mengetahui posisi kami sebagai orang yang sudah kudus, karena kekudusan kami adalah kekudusan Kristus, dan juga kami akan melangkah lagi kepada step yang berikutnya. Kami akan menjalani kehidupan kami dalam kekudusan praktis berkaitan dengan manusia baru yang diperbaharui, yang diciptakan dalam kekudusan Kristus, dan Allah mau supaya kami berfungsi di dalam pelayanan kami di dalam tubuh Kristus ini sedemikian rupa, membawa sukacita dan sejahtera baik bagi keluarga kami dan juga bagi semua orang yang terhubung dalam pelayanan kami. Dan kami bersyukur juga bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kami semua dan mengubah segala kondisi kami yang sangat terbatas ini menjadi posisi dan kondisi yang tidak terbatas, sama seperti tubuh Kristus yang surgawi, dan kami akan mengalami kemuliaan Kristus yang tidak terhingga. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur berterima kasih kepada jemaat kudusnya Tuhan di GRIKA Berea ini. Tuhan memberkati gembala, Pak Gembala di sini, Pak Steve, untuk terus ya Tuhan memberikan perhatiannya dan mencurahkan perhatiannya kepada jemaat ini supaya terus terbangun dan kami semua bersama-sama bergerak memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.